Selamat pagi Eklesia Keluarga Allah, Shalom. Mari mempersembahkan segenap hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa lebih dulu. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau boleh hadir di dalam kehidupan kami setiap waktu, setiap saat. Saat kami ya Tuhan memerlukan Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu beserta dengan kami sesuai dengan janji-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan pagi hari ini kami rindu, kami boleh mempersembahkan pujian, penyembahan, dan kami boleh ya Tuhan mendengar kembali suara Tuhan buat setiap pribadi kami. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Yesus. Bekerjalah di antara kami, Roh Kudus berkaryalah membentuk setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari bersama-sama katakan kepada jiwamu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari bersukacita dengan segenap hati kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan bertemu dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudara, ada sukacita pagi hari ini, amin. Saya belum dengar suaranya. Ada sukacita buat Tuhan. Katakan bersama,
Terpujilah nama Tuhan karena kasih setia Tuhan. Kita dimampukannya untuk selalu bersyukur. Mari biarlah pagi hari ini Tuhan menyentuh hati kita, agar kita semua dapat mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Sentuh hatiku, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi
dia melihat pribadi Yesus dengan berjubah putih dan berkata kepadanya, "Kamu harus memaafkan ayahmu." Yesus pun memeluk dia dan Yesus berkata, "Aku mengasihimu." Melalui proses pergumulan, anak ini pun akhirnya memaafkan dan mengampuni ayahnya. Bukan proses yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus pun berkata buat setiap kita, Dia juga mengasihi saudara dan saya. Apapun keberadaan kita pagi hari ini, Tuhan itu begitu dekat dengan hati yang hancur. Dan Dia turut bekerja sekalipun di lembah kekelaman. Tuhan mampu mengubahnya menjadi kebaikan demi kebaikan. Tuhan sanggup memulihkan kita semua. Mari kita katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Panggil Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang tidak pernah berhenti mengalir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini hati kami ya Tuhan. Kami terbuka untuk Engkau ya Yesus. Amin. Emas yang murni, Kau membentuk
mengampuni. Bapa, oh Bapa, sentuh kami ya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya ya Yesus Tuhan. Kami bersyukur, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup memulihkan. Bapa, haleluya. Ini hati kami ya Yesus. Engkau paling mengerti isi hati kami, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau ya Bapa. Kami terbuka dan kami telanjang di hadapan Engkau ya Yesus. Ya, oh ya Yesus, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kelemahan kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari pagi hari ini saya rindu apabila ada di antara kita yang menyimpan sakit di dalam hati kita. Mari saat ini kita keluarkan, kita lepaskan. Sebut namanya di dalam hati saudara. Sebut namanya di dalam doa saudara saat ini. Dan panggil nama Bapa untuk memampukan kita mengampuni, memaafkan, dan mengasihi Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari siapkan diri kita saat Yesus datang menjemput kita. Didapatinya kita berkenan, didapatinya hati kita sudah bersih dari segala kepahitan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Sakit tetapi Tuhan mampu membentuk kita. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengar kasih-Mu melalui firman Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Kami siap Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat hari Minggu. Ya, selamat datang di ibadah. Oke, mari kita langsung membaca satu firman Tuhan. Ya. Ada Yohanes pasal 13 ayat 34, 35. Mari kita membaca semuanya. 1, 2, 3.
sebenarnya 2 minggu yang lalu Ibu Grace kirim ke WA kepada saya. Paham? Tolong membagi firman Tuhan dengan tema ini, dengan ayat ini. Waktu saya terima WA ini, saya langsung mencari di firman Tuhan, baru mendapat ayat ini. Dan sesungguhnya saya tidak pernah membagi firman Tuhan dengan ayat ini. Karena saya bingung sekali. Ini kasih ini biasanya udah cuma-cumanya udah tahu apanya artinya kasih, udah tahu su. Apanya saya harus membagi, saya bingung sekali. Karena begitu saya terus membaca, renungkan di ayat ini supaya saya mendapat intinya, inti di dalam ini. Waktu saya membaca beberapa kali ulang ini, saya mendapat satu hal yang aneh sekali, katanya aneh sekali. Itulah perintah baru. Wah, aneh sekali. Tuhan bilang, harus kamu saling mengasihi sesamamu, mengasihi saling. Tapi Tuhan katakan, ininya perintah baru. Waktu saya mendapat kata-kata perintah baru, saya pikir seperti ini. Kalau ini perintah baru, sebelum ini Tuhan tidak pernah saling mengasihi atau saling sesama. Tuhan tidak pernah kata-kata mengasihi saling bersama atau saling seperti ini. Juga, apakah adanya perintah lamanya apa? Kalau ini perintah baru, apanya perintah lama? Juga ini sungguh-sungguh Tuhan bilang, kamu harus saling mengasihi. Ini kata-katanya pertama kali muncul di dalam Alkitab. Wah, saya aneh sekali. Kenapa Tuhan pakai ini perintah baru? Wah, luar sekali. Karena saya terus mencari Alkitab. Dan saya sudah dapat kalau Imamat 19:18 katakannya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam zaman lama juga Imamat juga udah ada katakan ini. Tapi Tuhan Yesus masih bilang perintah baru. Wah, bingung sekali. Juga kalau Matius ayat 22 7-4, jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama. Tuhan sudah katakan, sudah kasihlah Tuhan, kasihlah dengan sesama di hatimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan ini ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ulang katakan sekali lagi. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan sudah bilang kasihlah sesama. Tapi kenapa di Injil Yohanes Tuhan bilang itu adalah perintah baru? Wah, saya bingung sekali. Karena betul saya renungkan sekali lagi. Apakah artinya perintah baru? Kenapa Tuhan kata-kata kasihlah kamu saling mengasihi? Itulah perintah baru. Kenapa Tuhan katakan seperti ini? Tapi satu hal, Tuhan ada satu syarat. Oke, kembali lagi. Di sini Tuhan bilang, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan memberi satu perintah baru adalah kamu saling mengasihi. Dan ada satu syaratnya apanya? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah karena Tuhan Tuhan memakai kata-kata perintah baru. Dulu ada banyak kasih, udah bilang kasihlah saling mengasihi, kasihlah bersama-sama. Tapi perintah baru adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak-bapak Ibu, Tuhan memakai perintah baru, udah memberi perintah baru. Kita harus mengasihi, saling mengasihi. Dan ada satu syaratnya seperti Tuhan mengasihi, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Itulah perintah baru. Kalau itu mari kita merenungkan kasih yang dunia biasa. Bapak Ibu, semua agama mengajarkan harus kasih sesamanya, betul? Agama apa bilang? Kamu harus membenci orang yang lain. Ada enggak ajaran seperti ini? Enggak ada.
Semua agamanya ajarannya sama. Walaupun pondit-pondit sekolah juga mereka mengajar seperti sama. Tidak ada sekolah apapun kamu harus membojo orang yang lain. Tidak ada sekolah seperti ini, yang ajaran seperti ini. Semuanya sama. Kalau begitu, seperti dunia, dan apanya beda di sama dengan kasih Tuhan dan kasih dunia. Kalau dunia seperti ini, tapi di dunia kasih ini ada terbatas. Terbatas. Dan tergantung orangnya. Betul? Mari kita mau lihat siapanya duduk di sebelah kanan kiri. Mari kita lihat. Bapak, sungguh-sungguh Bapak Ibu mau ngasih orang yang sebelah kanan sebelah kiri mau ngasih? Tapi kalau saya bertanya, bisa enggak Bapak Ibu bisa mati untuk bagi dia? Enggak. Oke, mari kita mempunyai kejujuran sekali lagi. Mari kita pikir. Biasanya orang tua bisa mati bagi anak, betul? Tapi saya mau tanya anak, kalau anak-anak bisa mati untuk bagi orang tua, mungkin jadi, mungkin tidak jadi. Kalau tidak bisa, itu artinya anaknya tidak mau ngasih orang tua? Bukan. Anak juga mau ngasih orang tua. Tapi kenapa dia tidak bisa? Karena level kasihnya beda sekali. Betul? Level kasih orang tua dan level kasih anak itu beda sekali. Kalau dunia masih kalau kita bilangin saya mau ngasih kamu, artinya kasihnya ada terbatas. Sampai ini saja, ini cukup sekali. Oke, saya mau ngasih sampai ini cukup sekali. Juga tergantung orang, tergantung dia, itu saya mau ngasih itu levelnya beda sekali. Tapi, apanya kasih Tuhan? Kasih Tuhannya tidak ada terbatas. Tidak ada terbatas. Sebelum Tuhan kata-kata bilang seperti ini, Tuhan membasuhi kaki semua murid-muridnya. Waktu Tuhan membasuhi kaki di murid-muridnya ada termasuk Yudas Iskariot juga. Yudas Iskariotnya siapa? Dia khianati Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus. Tuhannya udah tahu. Dia pasti akan khianat saya. Dia akan menjual saya. Dia udah tahu. Tapi Tuhannya mau ngasih semuanya bersama. Mau ngasih di Petrus juga. Yudas Iskariot juga. Tuhan membasuhi kakinya. Kasih Tuhannya tidak ada terbatas. Tidak ada di beda di tergantung orang. Juga kasih adalah dengan pelayanan. Sebelum Tuhan dibilang kata-kata ini, sebelum ini Tuhan melayani membasuhi kaki semua murid-muridnya. Artinya kasihnya bukan hanya omong-omong saja. Tuhan kasihnya membuktikan melalui pelayanan. Kalau di dalam waktu pelayanan, kalau tidak mempunyai kasih, artinya pelayanan menjadi kerjaan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi kasih Tuhan, pelayanan itulah sungguh-sungguh menjadi pelayanan. Ini kami bisa melakukan dengan sukarela. Tapi kalau tanpa kasih Tuhan Yesus, semua pelayanan akan menjadi kerjaan. Kerjaan dipaksa. Karena kasih adalah muncul melalui pelayanan. Juga Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwanya tanpa dibalas. Dia tidak menunggu dibalas. Kadang-kadang kita, Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengasihi orang yang lain dan kami tunggu. Saya sudah mengasihi dia sampai ini. Pasti dia akan membalas apapun. Mungkin kita menantikan juga. Ada hati menantikan juga. Saya sudah melakukan ini, saya tunggu. Dia pasti akan mendapat, dia membalas apapun kepada saya. Tapi bagi Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus tidak ada di menanti di kebalasan. Dia mengasihi orang-orang miskin, orang-orang janda, dan orang yang sakit sekali, orang kusta. Mereka yang tidak mampu membalas dikasih ke Tuhan. Tapi Tuhan melakukan semuanya sama. Juga nanti 4 minggu yang lalu ada di Paskah, betul?
Tuhan Yesus mati untuk semua orangnya. Tidak ada terbatas. Tidak ada dia menunggu dia kebalasan. Juga kasih Tuhan Yesus bilang, kasihlah sesamamu. Artinya sesamamu artinya kasih yang mendahului. Kita harus mengasihi dulu. Jangan tunggu. Kalau dia mengasihi saya, oke, saya akan mengasihi dia. Ini biasanya sikap kita. Itu sikap kasih di dunia. Tapi untuk kasih Tuhan itu beda sekali. Tuhan tidak tunggu. Tuhan melakukan, mengasihi, kasih yang jiwa-jiwa dulu. Kita kasihlah sesama artinya kasih yang mendahului. Kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di Roma juga bilang kita harus mengasihi mendahului. Kita harus mengasihi dulu. Amin. Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang, saya sudah melakukan seperti ini. Karena begitu, kamu juga harus mengasihi seperti ini. Itulah perintah baru. Masih kasihnya, waktu itu juga Tuhan sudah beberapa kali ulang-ulang. Tapi Tuhan sudah bilang, kasih yang dulu, kasih yang sesama, kasih yang dunia. Itulah beda sekali. Kasih Tuhan, kita harus mempunyai kasih Tuhan. Kita harus mengasihi ke orang yang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Itulah perintah baru. Oke. Karena perintah barunya penting sekali. Tuhan bilang, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan bilang, jikalau kita saling mengasihi, semua dunia bilang mereka mengenal kemuliaan Tuhan Yesus. Karena Injil Matius pasal 5 ayat 16 katakan seperti ini. Demikianlah hendaknya orangmu percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Waktu kita melakukan kasih Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh melakukan kasih Tuhan, dunia mereka mengenal apanya kasih Tuhan. Juga mereka bisa memuliakan kemuliaan Tuhan Yesus. Itulah intilah. Kalau kita melakukan kasih yang biasa, kasih yang dunia seperti ini, dunia bilang seperti ini. Mereka bilang mereka orang Kristen, mereka percaya Tuhan Yesus. Tapi mereka juga sama-sama kita. Apanya beda antara mereka dan kita? Kalau kita mempunyai perbedaan dari dunia, mereka tidak bisa mengenal kemuliaan Tuhan Yesus. Karena begitu, jikalau kamu saling mengasihi, pasti demikian semua orang akan tahu apanya Tuhan Yesus, apanya kasih Tuhan. Amin. Bapak-bapak Ibu, mengasihi, kasihlah sesamamu. Ini kata-kata yang sederhana, tapi sesungguhnya ini kata-kata ini saya merasakan paling sulit, paling patuh, paling taati. Karena ini kami kadang-kadang salah mengerti. Ini katanya sederhana, katanya gampang sekali, tapi sesungguhnya untuk berlaku ini sesungguhnya ini saya merasakan paling susah, paling berat. Kami tidak mampu juga. Karena kita masih manusia, kita tidak mampu. Hanya Roh Kudus kerja di dalam hati kita, pasti Tuhan akan menolong kita mempunyai hati seperti hati kasih Tuhan. Amin. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi jiwa yang lain tanpa terbatas, tanpa perbedaan. Jangan menantikan yang kebalasan dari mereka juga. Juga kita harus mendahului mereka. Amin. Bapak, oke. Oke. Lewat. Saya cerita di beberapa cerita Sumba.
Saya baru pulang dari Sumba, NTT Sumba. Bulan Mei saya udah di ke Sumba, udah 10 hari pelayanan di sini. Kali ini juga saya di keliling-keliling beberapa desa-desa. Desa-desa mereka masih jalannya tidak bisa, mobil tidak bisa masuk. Kita udah sampai di sana, mobilnya tidak bisa masuk karena jalannya udah masih hancur, juga masih hujan deras, jalannya udah tutup. Ini foto yang kedua, ini desa ini, sampai desa ini, kita harus jalan kakinya pulang pergi 3 jam. 1,5 jam jalan kaki, 1,5 jam jalan pulang lagi. 3 jam kunjung sampai ke sana. Sana kami udah mulai sama-sama anak-anak mereka, karena kita udah membuat di gereja di sana. Mereka senang sekali. Waktu kita mulai sama-sama mereka, waktu kita ibadah sama-sama mereka senang sekali. Dan saya udah sungguh-sungguh merasakan apanya artinya mendapat jiwa yang baru. Apanya artinya jiwa yang baru. Apanya artinya kasih Tuhan. Tuhan juga walaupun mereka tempat yang terpencil, tempat yang jauh sekali, tapi Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Kalau Tuhan mengasihi mereka, dan kita bilang saya mengasihi Tuhan, dan kami bilang saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak mengasihi jiwa yang Tuhan mengasihi itu artinya menjadi omong kosong. Betul? Kalau kita sungguh-sungguh bisa mengakui Tuhan, saya mengasihi, saya cinta Tuhan. Kalau begitu, kita juga harus sungguh-sungguh mengasihi, mencintai jiwa-jiwa yang Tuhan mengasihi dia, mengasihi juga. Mereka waktu ibadah mereka mempunyai hadirat Tuhan juga. Oke. Juga satu kali saya masuk di Sumba Barat, yang dulu kita bulan Desember ada baptisan 37 orang. Waktu itu ada pengakuan di pernikahan juga ada 9 pasang. Dan kali ini saya membawa di foto cetak ini, saya cetak di foto semua foto yang pasangan-pasangan. Dan saya membawa ini, saya kasih di mereka. Waktu terima foto, mereka menangis. Mereka bilang, ini foto yang pertama kali mereka mempunyai di dalam kehidupan dia. Di dalam kehidupan mereka, pertama kali mempunyai foto yang pasangan. Mereka nangis sekali. Tadi desa Babu sekarang kita mulai proyek Bor Sumur. Karena ini ada masyarakatnya ada 700 orang. Tapi 700 orang tidak bisa dapat air. Di desa tidak ada air. Itu Sumba Barat nama di Pahabu, tidak ada airnya sama sekali. Kita udah mulai itu proyek Bor Sumur bulan di Januari. Tapi di bawah tanah ada batu-batunya keras sekali. Udah kita 6 kali bor, tapi bor-bornya semua hancur-hancur lagi. Kita sekarang pindah lagi, kita udah mulai tanggal itu waktu itu kita udah mulai bor ke-7. Masih mereka belum mendapati air. Tapi 700 orang setiap hari kumpul di depan mesin. Mereka tunggu. Oh, kapan kita bisa mendapat air? Oh, kapan kita mendapat? Mereka terus setiap hari 700 orang kumpul di sini, mereka tunggu. Mereka sungguh-sungguh mendukung doa. Tuhan, izinkannya air kepada kita. Mereka masih tunggu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu nanti ada keingatan, tolong mari kita mendukung doa untuk desa Pahabu supaya mereka mendapat air. 700 orang mereka haus sekali. Mereka masih tunggu di air. Oke. Juga ini dulu saya udah ceritakan satu desa yang dapat air dari lubang di gunung. Tadi siapa? Nicholas sudah bertanya seperti ini. Ini desa mereka. Ini mereka dapat airnya dari lubang sampai di gunung.
Dan ada di banyak hambatan, banyak kesulitan uji membangun di gereja, tapi udah selesai. Dan kita di kali ini kita udah membaptiskan 17 orang di sana. Waktu di membaptis 17 orang, sungguh-sungguh hati saya sungguh-sungguh terharu juga, hampir terbakar juga, Bapak. Ini tempat yang jauh sekali. Dari Sumba Timur, dari Waingapu sampai di sini 2 jam kita harus jalan pakai mobil. Tapi poda lama sekali. Di jalan juga sempit sekali. Kita harus di gunung, mendaki gunung, turun lembah ini. Jalannya sempit sekali, jalannya payah sekali. Juga hampir di sana kita merasakan, mungkin kita udah kembali mungkin 1000 tahun yang lalu, dunia 1000 tahun yang lalu seperti ini. Dunia alam gunung-gunung itu semua pemandangannya bagus sekali, tapi merasakan mungkin kita udah kembali dunia yang 1000 tahun yang lalu seperti ini. Dunia percis sekali. Tapi ini juga Tuhan mengasihi jiwa-jiwa ini. Karena cinta Tuhan tidak terbatas. Tuhan masih tunggu. Dan kita udah membangun ini, kita udah baptis ini, masih mereka terbuka, masih ada banyak jiwa-jiwa yang masih belum kenal di Tuhan Yesus. Tapi mari kita terus membagi kasih Tuhan. Amin. Karena Tuhan, cinta kasih Tuhan tidak mempunyai terbatas, tidak mempunyai perbedaan. Oke, yang akhir ini sungguh-sungguh ajaib sekali. Ini namanya Meilin. Ini masih umurnya masih belum 6 tahun. Tapi dia sejak lahir seperti kaki kanannya bengkok, dia tidak bisa berjalan. Kami ketemu anak ini 2 tahun yang lalu. Ini ada Sumba Timur juga dari Waingapu juga 2,5 jam. Itu yang jalan itu kita 2 tahun yang lalu kita ketemu. Dan karena anaknya tidak bisa berjalan, kakinya seperti ini. 2 tahun yang lalu, anaknya kasihan sekali juga. Desa mereka masih semuanya merapu. Belum ada gereja juga. Ini keluarga juga belum menerima Tuhan Yesus juga masih mereka. 2 tahun yang lalu kami di foto-foto. Kita membawa anak ini ke kota, kita mempunyai X-ray, semua X-ray kita kirim di Korea. Seperti ini, Bapak bagaimana menurut dokter di Korea? Dokter Korea bilang, aduh sayang sekali. Kalau biasanya di Korea, waktu lahir seperti ini, baru langsung operasi, dia bisa berjalan. Dan dokter bilang, kenapa biarkan anak ini sampai 6 tahun? Waktu itu 4 tahun, 4 tahun. Kami bilang, di sana tidak ada rumah sakit, tidak ada apa-apa pun, tidak bisa. Dan dokter bilang, tolong bawa dia anak ini ke Korea, mereka bisa operasi. So 2 tahun yang lalu kita udah siapkan semuanya, udah siap, mau membawa di Korea. Tapi 2 tahun yang lalu, waktu kita udah siap berangkat di Korea, muncul di corona. Semua pintu-pintunya tutup. Nggak bisa jalan. Dan 2 tahun kita tunggu. Dan kali ini saya kata mendekati sama-sama rumah sakit. Rumah sakit bilang, ini kalau udah lewat 6 tahun, dia tidak bisa berjalan lagi. Ini kesempatannya terakhir. Tahun ini terakhir. Kalau sedikit lewat ini, dia tidak bisa berjalan. Yang tidak bisa operasi juga. Karena itu kita udah siap semua dokumen lagi. Dan kita udah minta visa untuk kedutaan Korea 2 minggu yang lalu. Dan kedutaan Korea bilang kepada saya, aduh, sekarang pintu Korea tertutup. Visa kunjungan medikal pun tidak boleh. Sekarang tidak bisa keluar. Karena mereka tidak izin juga, masih tutup. Kaget sekali. Karena ini kami tanpa visa kami tidak bisa masuk. Karena itu saya udah kirim di banyak orang-orang tolong mendukung doa. Juga saya udah kirim di surat permohonan kepada di kedutaan Korea. Juga saya minta di pihak Korea juga kirim surat permohonan ke pemerintah juga.
So dua-dua dari dua side kita terus kirim surat permohonan, udah 3 kali, 4 kali. Kan tiba-tiba minggu ini tiba-tiba kedutaan Korea telepon ke saya. Paham? Kami udah terima surat permohonan, walaupun sekarang pintunya tutup tidak boleh, tapi mereka mau periksa lagi, mau cek lagi. Tolong membawa dokumen sekali semua. Mereka akan periksa dulu, ini bisa nggak terima, mereka mau periksa lagi. So minggu ini 2 hari yang lalu, hari Jumat saya kirim semua dokumen di Jakarta di teman saya, dia membawa di kedutaan Korea. Dia ketemu konselor langsung konselor. Mereka cek sampai 2,5 jam. Cek juga dia telepon Korea, dia cek semua. Dan mereka bilang, ini sebenarnya pemerintah Korea sekarang tertutup, tidak boleh keluar visa ini. Tapi ini mereka mengangkat kasus yang khusus, kasus yang eksip, kasus yang eksepsi, ya eksepsional. Ya berkerjanya. Dan mereka terima. Baru hari Jumat udah masuk dan mereka bilang biasanya visa jangka waktunya 2 minggu cukup. Tapi hari ini harus mereka menerima di izin dari Korea juga lagi. So mereka perlu 3 minggu. Mereka kirim surat ini di Korea. Dari mereka harus dapat izin dari pemerintah di Korea juga lagi. Karena pemerintahnya masih tutup. So 3 minggu. So mereka bilang, oke, semua akan jadi, visa akan keluar tanggal 7 April. Dan Bapak Ibu, tanggal 10 saya akan membawa anak ini dan mama ini ke Korea. Kita dan tinggal 3 bulan di Korea. Karena dia harus operasinya 3 kali. Juga sesudah operasi, dia harus berlatih untuk berjalan-jalan juga. Bapak Ibu, bisakah membayangkan biaya? Hanya biaya operasi saja, bukan di biaya penginap di rumah sakit. Biaya operasi saja 400 juta. Biaya operasi saja. Kita harus tambah biaya penginap dan biaya di pengobatan, biaya makanan, biaya tempat tidur, ada banyak biaya di pesawat. Biayanya banyak sekali. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Untuk biaya operasi 400 juta, rumah sakit bilang mereka akan tanggung jawab 350 juta. Rumah sakit akan tanggung jawab. Kita hanya bayar 50 juta saja. Dan yang lain juga gereja Korea, mereka sudah mendengar berita ini, mereka sudah bersiap, semua bantu untuk biaya apapun mereka bisa membantu, semua termasuk di pesawat semua. Karena begitu tanggal 10 kita akan berangkat di Korea. Bapak Ibu, masih mereka belum percaya Tuhan Yesus. Saya merasakan kali ini Tuhan sudah mulai menyelamatkan keluarga ini melalui operasi ini. Mereka akan tinggal 3 bulan di dalam asrama di gereja Korea. Pasti kita akan setiap hari akan ibadah. Pasti mereka akan menerima Tuhan Yesus. Kalau mereka waktu pulang, Berlin bisa pulang, berjalan, wah masyarakat ini, desa ini, mereka semua jiwa-jiwa masyarakat pasti menerima Tuhan Yesus. Karena itu satulah mujizat. Anak yang tidak bisa berjalan, tapi waktu kembali dia kembali dengan jalan. Pasti semua masyarakat, semua di jiwa-jiwa di desa mereka kaget sekali juga. Mereka melihat kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya mau disikapkan di firman Tuhan hari ini. Kasihlah sama itulah kata-kata sederhana sebenarnya. Kita udah tahu, semua orangnya udah tahu, semua agama, semua pendidik udah mengajarkan kasihlah sama. Betul? Tapi Tuhan bilang itulah perintah baru. Perintah baru artinya apanya? Seperti saya mengasihi kamu, seperti Tuhan mengasihi kita. Itu beda sekali. Tuhan meminta kita mempunyai, bukan kasih yang biasa. Tuhan meminta kita
mempunyai kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna, kasih Tuhan, kasih yang tidak ada terbatas, kasih yang tidak ada perbedaan, kasih yang tidak ada menantikan menunggukan kebalasan juga. Bapak Ibu, Tuhan mati bagi kita. Walaupun di Roma bilang masih waktu kita berdosa, Tuhan membuktikan kasih-Nya melalui Tuhan mati di atas salib. Tuhan mengasihi kita sampai akhir, sampai akhir. Itulah kasih Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita melakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengasihi jiwa, saling mengasihi, juga mari kita mengasihi sesamanya. Amin. Masih ada jiwa-jiwa yang banyak, jiwa-jiwa masih belum kenal kasih Tuhan. Kita harus membagi kasih Tuhan. Kita harus melakukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mereka bisa memuliakan Tuhan kita. Mereka bisa mengenal Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh mengasihi sesamanya. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi, saling mengasihi. Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Bapak Ibu, ku mau cinta Yesus, sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan Yesus. Ini kata-katanya gampang sekali. Kadang-kadang kita salah mengerti. Saya sekarang mengasihi Tuhan, tapi sesungguhnya ini kata-katanya paling susah, paling patuh di kata-kata ini. Bapak Ibu, sungguh-sungguh bisa siap mati bagi Tuhan? Sungguhkah Tuhan yang mati bagi kita, tapi kita sungguh-sungguh siap mati bagi Tuhan? Ini mungkin tidak gampang. Tidak gampang. Kami bisa omong-omong muluk, kita bisa saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi ini hanya melalui omong-omongan saja. Di dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh kita membuktikan kasih kita bagi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan mari kita sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan mengasihi. Amin. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih, Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus. ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita sekali lagi. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun Badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus. tetap cinta Yesus. Bapak Ibu, mari kita mengakui sekali lagi. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Bukan hanya omong-omongan saja. Ku mau cinta Yesus Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap budi kita. meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Mari kita sekali lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
tetap cinta Yesus. tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layaklah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku mari kita bangkit berdiri, mari kita berdiri, mari kita naikkan, mari kita mengakui sekali lagi. Ku mau cinta Yesus. mau cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati bagi kita. Cinta Yesus selamanya. Walaupun waktu masih kita berdosa, Meskipun badai silih Tuhan mati bagi kita. dalam hidupku, ku tetap Sungguh-sungguh cinta kita udah siap mati bagi Tuhan. selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan mari kita angkat tangan. Mari kita mengakui Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. hidupku. Mari kita mengakui Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan Mari kita mengakui sekali lagi Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini Kau kembali bersabda kepada kami. Kembali pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami. Benarkah kami sudah memiliki kasih seperti yang Kau tunjukkan kepada kami, sebagaimana Kau sudah lakukan dan Kau berikan dalam kehidupan kami. Itu sebab Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah memeriksa setiap hati kami. Inilah kehidupan kami Bapa. Biarlah kehidupan kami boleh benar-benar menurut kehendak-Mu, dan kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Kalau selama ini Bapa, kami hanya mengasihi orang-orang yang
mengasihi kami. Atau kalau kasih kami adalah kasih yang bersyarat, Tuhan kembali Kau ingatkan agar benar-benar kami boleh mengasihi semua orang sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami, sehingga mereka boleh melihat ada kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih bila firman-Mu berbicara kepada setiap kami, menjamah setiap kehidupan kami, dan Tuhan, orang-orang boleh melihat ada kasih Allah dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati akan hamba-Mu Pak Ham dalam pelayanannya, dalam panggilan hidupnya, dan dalam Tuhan segala sesuatu yang sedang dilakukan. Tuhan memakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan dengar doa kami, dan kami akan melakukan firman-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang mengasihi sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami memohon, dan semua yang mengaminkannya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kami segenap keluarga Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ham untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Dan mari bersama-sama kita mendukung doa untuk perjalanan Bapak Ham ke Korea pada tanggal 10 April nanti. Doa kami menyertai, dan doa adalah salah satu wujud kasih kita semua. Sungguh ku bangga Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, sebab kita mengasihi Tuhan.
menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau mengasihi dengan perintah yang baru, sama seperti Engkau sudah mengasihi kami, dengan kasih yang tidak terbatas, dengan kasih yang tidak ada perbedaan, dengan kasih yang sempurna. Sungguh Tuhan, kasih kami masih jauh, tetapi kami rindu, kami mau berproses, kami mau diubahkan Tuhan, agar kami boleh memiliki kasih seperti kasih Tuhan, bukan seperti yang kasih duniawi. Itu sebabnya Tuhan, berikan kepada kami kasih-Mu itu, terus mengalir, sehingga kami boleh merasakan dan kami boleh membagikan kasih ini kepada sesama kami, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan, terimalah persembahan kami. Inilah hidup kami, dan kami rindu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu bisa memuliakan Tuhan melalui segenap hidup kami, baik perkataan kami, baik perbuatan kami, maupun segala apa yang kami pikirkan. Kami mau berikan semuanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Terimalah juga persembahan kami yang sudah kami berikan. Kiranya ini boleh berkenan di hadapan Bapa dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah memberikan dan yang akan memberikan. Kiranya Tuhan akan menurunkan berkat-Mu atas kami semua. Mari saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi yang sudah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, datang ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya memberkati engkau. Persekutuan dengan Roh Kudus akan menguatkan kita dan memampukan kita melakukan perintah yang baru itu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Immanuel.